Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya dari kelompok 1 bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan makanan tradisional onde-onde. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Supradita, absen 3. Saya adalah Seta, absen 11. Nama saya Diperkenalkan Johan, absen 11. Saya Desa Sukinatama, nomor absen 29. Ya, di sini kelompok kami akan mempresentasikan onde-onde. Onde-onde atau bola wijen adalah jenis jajanan pasar yang terkenal di Indonesia. Bola wijen ini mudah ditemukan di pasar maupun di pedagang kaki lima. Sejarah onde-onde. Onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Tiongkok ke Nusantara pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi oleh Laksamana Trekho dari dinasti Ming. Kue onde-onde menjadi kue di daerah Sangan pada masa itu. Bahan pembuat onde-onde antara lain kacang hijau kupas, gula pasir, daun pandan, garam, santan, tepung ketan putih, ketan bubuk, dan wijen. Jadi untuk cara pembuatan onde-onde yaitu yang pertama membuat isian dengan bungkus kacang hijau, kemudian menambahkan gula pasir, garam, daun pandan, dan juga santan kacang hijau. Lalu dilanjutkan dengan membuat kulit onde-onde, yakni campur ketan putih, ketan, gula pasir halus, dan garam. Setelah itu tuang air hangat sedikit-sedikit, diulangi lalu dipipihkan, lalu diberi isi. Celupkan dalam air, baru dijulikan dan goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Disambi dengan diaduk berputar. Tunggu matang lalu dihidangkan. Manfaat makanan onde-onde terutama kandungan gizi wijen yaitu menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem imun tubuh. Adakah yang mau ditanyakan? Ya kan perintahnya hanya bawa kan, tidak dibuat kan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kelompok kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makanan tradisional. Perkenalkan, nama saya Musa Setiawan. Nama saya Julian Sarapati, absen 4. Pengertian, Lokon adalah jajanan tradisional Indonesia berbentuk pola kecil dari tepung dan yang diisi gula merah dan dilapisi kelapa parut. Makanan ini terkenal di banyak daerah, terutama Jawa, dan sering disajikan dalam acara-acara tertentu. Bahan membuat lokon yang pertama tepung 250 gram, gula merah 100 gram, air hangat secukupnya, kelapa parut 150 gram dari kelapa muda, dan garam. Satu panci untuk merebus, 2 wadah untuk mencampur adonan, 3 sendok atau tangan untuk membentuk, 4 jaringan atau loyang untuk menampung lokon. Cara membuat. Yang pertama, campurkan tepung ketan dengan air hangat sedikit demi sedikit hingga adonan sudah dibentuk. Yang kedua, ambil sebungkus adonan, pipihkan, beri gula merah larut di tengahnya, lalu bulatkan hingga rapat. Yang ketiga, rebus air dalam panci hingga mendidih. Kemudian masukkan gula kopor. Yang keempat, tunggu hingga kelopon mengapung yang menandakan bahwa kelopon telah matang. Yang kelima, angkat, tiriskan dan gulingkan kelapa parut yang dicampurkan garam. Kesimpulan, Lokon adalah makanan yang kaya rasa dan tekstur, menawarkan kombinasi manis dari gula merah dan gurih dari kelapa parut. Selain mudah dibuat, Lokon juga mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia dan sering memiliki pilihan dalam berbagai kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Kelompok akan mempresentasikan makanan tradisional, yaitu gedok goreng dan sentiling singkong. Nah, di sini yang mana yang kuning ini adalah gedok goreng. Cemilan asli khas Sukorejo. Gedok goreng berbahan. Bentar Pak, belum perkenalan. Saya dan teman-teman Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan makanan tradisional dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Hansel Faiz Ikrania. Perkenalkan, nama saya Adina Pusmawardani. Kenalkan nama saya Muhammad Nabi Soeluda. Kenalkan nama saya Renggadi Saputra. Saya Absen Juwana. Di sini kita akan mempresentasikan gedok goreng dan sentiling singkong. Nah, yang warnanya kuning-kuning itu adalah gedok goreng. Gedok goreng adalah cemilan asli khas Sukorejo. Gedok goreng berbahan dasar singkong atau masyarakat Banyumas menyebutnya bolen. Rasanya manis dan gurih. Gedok goreng dapat bertahan selama 10 hari. Bahan-bahannya antara lain adalah singkong, gula merah halus, garam, dan vanili. Bahan-bahannya bungkus singkong hingga matang, kemudian tambahkan gula pasir, gula merah, dan juga garam. Masukkan vanili bubuk lalu dibentuk dan diberi panir. Dan tambah terakhir digoreng. Kemudian yang kedua ada sentiling singkong atau velop singkong yang yaitu kenyal dengan rasa yang manis dan gurih yang disajikan dengan kaldu parut dan dihias seperti berasal dari Arab. Bahan singkong. Singkong, pewarna makanan, kelapa parut, garam, singkong, tambahkan gula dan garam dan pewarna makanan. Untuk adonan siapkan kelapa parut, dan bubus. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, kelompok saya dan teman-teman saya tidur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makanan tradisional yang telah kami bawa, yaitu terasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Negar Salman Khalifah, absen 12. Kenalkan, nama saya Wistara Manusia, absen 21. Saya Nanda Maiswara, absen 22. Saya Erik Khalid Saputra, absen 13. Yaitu sejarah Serabi. Serabi adalah jajanan tradisional yang ada di Indonesia yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram. Makanan ini beberapa kali disebut dalam serat putih, yaitu salah satu makanan besar dalam kesusahan Jawa Baru yang ditulis para pujangga keraton Surakarta pada tahun 1814 hingga tahun 1823 atas perintah Pakuan V. Alat dan bahan. Bahan 250 gram beras, 500 ml sambal kelapa, 150 gram lava parut, 1,5 sendok teh garam manis, 2 sendok makan cabai. Ya, 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh manis instan, 1 teh lilin, 20 gram gula pasir. Cara membuat serabi. Yang pertama, tuangkan santan, garam, dan pandan ke dalam panci. Kemudian masak hingga mendidih sambil diaduk. Kedua, dalam wadah yang lain campurkan beras, ragi, dan gula. Ketiga, campurkan santan dan adonan itu. Aduk hingga rata. Keempat, kocok telur hingga berbusa dan tuang ke dalam adonan santan serta tepung. Kelima, panaskan wajan yang berbahan dari tanah liat. Bisa menggunakan arang atau keenam, tuangkan 1 sendok sayur adonan ke dalam wajan, diambil dan ditekan agar ada adonan yang bergerak. 7. Taburi dengan topping sesuai selera. 8. Tutup wajan hingga permukaan serabi agak padat.
Setelah jika sudah matang, angkat dan sajikan dengan lembaran daun pisang. Lalu lakukan kepada semua adonan yang tersisa dan serabi sudah jadi. Yang terakhir yaitu manfaat mengonsumsi serabi. Yang pertama, menjadi sumber karbohidrat. Selain itu, kandungan kalsiumnya dapat menguatkan tulang dan memperkuat anggota. Selain itu, kita juga dapat melestarikan makanan tradisional dengan mengonsumsi serabi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, terima kasih atas perhatiannya. Bapak kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi nasional yang telah kita berikan. Perkenalkan, nama saya Zazia Dewi. Saya Abdul Rahman JS 8. Yang kedua adalah kenapa kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kinjilani oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Alat yang diperlukan adalah 1 bentong, 2 spatula, 3 panci, 4 sendok, 5 piring saji, 6 kantong kelapa. Bahan ketan hitam. Yang pertama 250 gram beras ketan hitam, kedua 500 ml air untuk merendam, ketiga 200 ml santan kental, keempat 1/2 sendok garam, yang kelima gula secukupnya.
dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.